Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pada pagi hari ini kita kembali kepada kontekstual Bible reading dengan bacaan 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 46. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria, sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel menerapkan nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, jahilah negara ini dan pergi ke sana segala mata air dan ke semua sungai, barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah ku perbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang kau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan engkau tidak didapatinya. Tentulah ia akan membunuh aku, padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kau lakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minum mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Bukan nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat katanya, "Baiklah demikian."
Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sudah itu panggilan nama Allahmu, tapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya. "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling misbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya. "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasuan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Di pasal 18 ini merupakan satu statement tentang kuasa perkataan iman yang dikatakan oleh hambanya yang bernama Elia. Nah, saudara, kita melihat ada 3 bagian, ayat 1 sampai dengan yang ke-15.
kita melihat bahwa Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk menemui Ahab, dan kita melihat bahwa pada waktu itu Samaria ada dalam kekeringan yang luar biasa, kelaparan di situ juga kelaparan yang berat, dan tidak ada air, tidak ada hujan seperti yang dikatakan Elia di pasal 17 ya. Kita melihat bahwa pasal 17 ayat 1 itu Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke Sungai Kerit dan memperkatakan tidak akan ada hujan. Dan ternyata sekarang Tuhan meminta kepada Elia untuk memperkatakan kepada Ahab tentang akan memberi hujan. Nah, kita melihat di sini ada seorang yang namanya Obadja ya. Di situ dikatakan Obadja itu seorang yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh takut Tuhan, dipakai Tuhan. Waktu Ahab dan Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan, di situ dia menyembunyikan 100 nabi-nabi Tuhan di gua dan memelihara makan dan minum mereka. Dan waktu itu Obadja disuruh oleh Ahab untuk juga mencari rumput supaya ada makanan untuk ternaknya. Dan kita melihat di sini bahwa Obadja akhirnya bertemu dengan Elia, dan dia tahu kalau sampai Raja Ahab mengetahui Elia, pasti Elia dibunuh. Tapi ini rupanya waktu Tuhan sudah memerintahkan kepada Elia sehingga Elia siap untuk menghadap Ahab ya, resikonya apapun sekalipun mungkin dibunuh. Tapi di situ dikatakan ayat 15, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Nah, jadi saudara, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Tuhan memberikan kesiapan kepada Elia dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Nah, di ayat yang ke 16 sampai 19 kita melihat bahwa akhirnya Ahab bertemu dengan Elia dan Elia menegur. Pertama, Ahab mengatakan, engkau yang mencelakakan Israel. Tetapi sebagai seorang nabi Tuhan, dia berani memperkatakan kebenaran. Di ayat 18 jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Dan di situ juga dikatakan, sebab itu suruhlah mengumpulkan orang Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 dan nabi-nabi Asyera yang 400 orang. Nah, saudara, kita melihat di ayat 20 sampai 46 bagaimana Allah bekerja melalui Elia di Gunung Karmel untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan di hadapan bangsa Israel dan Raja Israel yang sudah berpaling dari Tuhan. Nah, saudara, kita melihat ya teknisnya di sini kita melihat ayat 22, Elia mengatakan, memang aku hanya seorang nabi seorang diri ya, tetapi dia akan menyatakan apa yang Allah akan kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel. Ayat 24, dia mendeklarasikan bahwa Allah itu ada. Di situ dikatakan, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut, katanya, baiklah demikian. Jadi saudara, kita melihat ini power encounter ya, peperangan dengan kuasa antara Elia yang memperkatakan firman Tuhan dengan apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang percaya kepada Allah lain, percaya kepada Baal dan Asyera. Dan di situ kita melihat bagaimana Elia mengatakan supaya memilih 1 ekor lembu, membuat mezbah Tuhan, dan di sekelilingnya itu diberi parit dan dikasih air. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh Elia itu belum terjadi, tapi dia memperkatakan bahwa akan ada api yang menghanguskan, ada api yang akan menyatakan
korban itu diterima oleh Allah. Dan kita melihat bagaimana di ayat 25 sampai 29 mereka memanggil nama Allah mereka, nama dewa mereka, sampai mereka menoreh-noreh tubuhnya, tetapi sampai petang tidak ada sesuatu pun terjadi. Nah, kemudian Elia mulai ayat 30 sampai dengan 35 kita melihat Allah mulai bekerja, dan melalui Nabi Elia dia mendemonstrasikan kuasa Allah. Dan saudara, sebelum terjadi kuasa Tuhan yang bekerja, kita melihat di ayat 36 doa yang didasari oleh firman Tuhan berkuasa. Itu dikatakan di ayat yang ke-36, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jadi saudara, kita melihat bahwa sungguh-sungguh Elia memperkatakan doanya dengan kuasa firman Tuhan, dan tidak lama kemudian turunlah api menyambar korban bakaran, kayu api, kayu batu dan tanah, bahkan air yang dalam parit itu habis. Saudara, ini sesuatu yang mustahil ya. Api ada air tapi bisa hangus, bisa habis semua airnya, dan Tuhan menyatakan kuasanya sampai akhirnya bangsa Israel mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Nah, juga kita melihat kuasa perkataan Elia waktu dia bertemu dengan Ahab. Dia katakan, pergi pulang sekarang karena tidak lama lagi akan terjadi hujan. Itu dikatakan di ayat 41. Kata Elia kepada Ahab, pergilah makanlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Saudara, seorang hamba Tuhan, dia punya audible, punya kepekaan terhadap suara Tuhan. Sekalipun belum terjadi, dia bisa menubuatkan sesuai dengan firman Tuhan. Dan terjadi sekalipun bujangnya tidak percaya, tapi kemudian turun hujan, dan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan berlaku atas Elia, dan ia mengikat pinggangnya. Nah, saudara, dia berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yisrael. Nah, saudara, kita melihat bahwa amanat teks hari ini adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang memelihara hamba-hambanya. Dan kita melihat juga bahwa hamba Tuhan harus berani memperkatakan kebenaran, dan doa hamba Tuhan penuh dengan kuasa dan iman. Nah, saudara, aplikasinya pagi hari ini, apakah saya sudah percaya, yakin akan kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang bekerja hari-hari ini lebih dahsyat daripada hari-hari yang lalu? Dan apakah saya percaya kepada pemeliharaan Tuhan, dan kita juga menerima karunia dan kuasa dari Tuhan? Oleh sebab itu, biarlah hari-hari ini kita terus dikuatkan iman. Mari katakan kata-kata iman dalam hidup kita. Apapun yang menjadi pergumulan, masalah, penyakit, kita percaya perkataan iman yang didasarkan oleh firman Tuhan mendatangkan kuasa Allah. Amin. Tuhan memberkati. Ya, kita sambut dengan satu lagu Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, dalam hidupku.
Tuhan, buat hari ini kami boleh melihat hamba Tuhan namanya Elia. Dia penuh kuasa dan Tuhan menyertai. Meskipun berhadapan dengan Ahab Isabel, dia terus bersama dengan Tuhan menyatakan kebenaran. Biarlah hari ini Tuhan terus menyertai kami untuk kami mengatakan kebenaran firman Tuhan dan terus membawa pertobatan untuk banyak orang untuk menerima keselamatan di dalam Yesus. Tuhan berkati semuanya dengan limpahnya supaya semua menjadi berkat. Tuhan melindungi semuanya sehat, dijauhkan dari yang jahat, penyakit, kecelakaan, pencobaan, supaya kami tetap sehat, memuliakan Tuhan dengan semangat melayani Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji kebesaran